اللهم دعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي بالسماء فأنزله وإن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. Puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya setiap malam, likulli yaumi, setiap malam. Bila kada berniat setiap malam, puasanya kada sah. Karena syarat sahnya itu, rukunnya itu harus berniat dulu. Rukun puasa itu yang pertama niat. Niatnya kada diandak pada alim malam. Dihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa gadin pada besok hari. Nawaitu soma gadin an adai, yang dipardukan an adai pada waktunya, an adai faradhi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, di syahri Ramadan hadhihi sanati, di tahun ini karena Allah Ta'ala. Lalu tak kalau pang nangaran manusia nasiyahu tauba attakhadha sabila bil bahri saraba falamma wazaqana li fatahu ati. Tiap malam likulli yaumin, setiap hari pada malam harinya toh. Falau nawa awala lailatin, dan itu isbuba dimakan. Pintol lepem beskucuk. Nyebut mau lima kadang kayak itu aja pintol. Iya loh, isbuba. Masalah nasi itu kayak nah loh. Nomor 8 masih. Yang penting isbuba, pintol ada. Nah iya dah, cikir-cikiran bah. Besaus mah batuman, iya dah. Itu aja bahan moneh. Tahu ya aku lakonnya bahan moneh. Makanan awas tikus ya. Jangan om neh. Ojan nanti higa. Ya udah bentam sini nah kalau bunyi tarusan itu sedikit kita. Sembahyang tidak boleh bicara. Oh jangan higa nih. Saya ngomong tadi kan tikus ya. Oh jangan higa tadi mana tahu nih. Sembahyang tidak. Saya ngomong sembahyang ini tadi kan. Saya ngomong tikus jadi ngomong tahu misalnya nih sembahyang tidak boleh bicara. Seorang bicara kan. Imamnya jadi imam, untung saya tidak ikut batal di tiga. Nah di sini yang penting dalam kehidupan kita satu poinnya, ilmu dalam kehidupan ini penting. Jadi kalian harus berdasarkan menuntut ilmu nih, bujur. Nah lebih-lebih kita minta ilmu agama, jangan sampai kita terbawa arus dan sekarang rusak luar biasa ini, jangan sampai. Jujur kita, terkadang mengganggu kita sekarang ini apa? Meskipun kita terkadang menuntut ilmu begini sampai jam berapa, terkadang di rumah kita, wah ini kan berubah kawan Nabi Iman lagi. Di rumah kita pun yang merusak kita itu ada. Ingin yang dibatasi. Kita sambahyang atau kita berwudu. Nah, kita berwudu itu meletakkan niat wudu.
pada waktu tatkala banyu mengenai muka kita, banyu itu sakit air lah. Banyu mengenai muka kita mengangkat itu. Nah, kalau itu mengenai muka kita, disitulah kita meletakkan niat sahaja uber. Nah, pas tatkala kita mengangkat, di situ sahaja uber wudu. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hati una, kepijim ngobrolnya nih. Mandak niat nih. Karena yang lain yang musuh umpamanya tuh luput mana niatnya. Soteng. Nah kedua, halatan mandi wajib itu bah. Mandi wajib itu tatkala mengenai di mana salah satu anggota badan kita mengenai, umpamanya mulai di kepala, tatkala menuang di kepala di situ manaknya. Mengenai kanan, umpamanya mulai di tangan kanan, silahkan mandi. Ada lagi terkadang seseorang ada tahu lagi berhubung ini pula. Nah, ini hati-hati kita zaman wahini. Nah. Wahini macam-macam. Tapi di sini kulihat beresih pemberitaan Tuhan. Nah, tahu pulang mata 4 pan di ini. Jujur, ada pendegi ya. Insyaallah nah, insyaallah tahu pulang lah. Pemberasaanku ini kan ada anak-anaknya pang belum anak-anak baik beritaan aja. Ada pernah kita mengikuti acara ini juga. Itu kan anaknya. Zaman hendak baik kita juga, hendak jahat kita juga. Hendak nanti sukses kita juga, hendak ini hendak hancur kita juga. Itu urusan kita semua. Jadi di tangan kalian masing-masing. Aku pun itu jawab anak tuh pada kadang ikam tuh terserah. Hendak napa? Terkadang hendak sekolah kasini mun ikam sekolah aja ulun pindah terus ikam kenapa mau pintar? Katakan nah. Jadi sekolah itu mau kawa tunggilakan nusa tabul. Pamanya sini sanawiyah tunggilakan nusa nawiyah sana. Hanya kena mun hendak kemana kalau lagi menyambung. Marah sandang hulu cucuk di liur gak ada cucuk di liur gak sandang. Ini gede. Apa sekolah situ deh. Gurunya penyarikan ke situ aja. Pindah aja, maunya kada kuat salah sedikit dia sedikit sedikit. Ini kada kuat kada turun, bila kada turun di alfa sedikit. Wajar aja pindah. Pindah ke sana kalau sepeda Pak. Jurang kami kan menerima kalau sepeda kalau satu aja kalau satu lah inya kalau satu terus. Nah, artinya apa? Kada ada peningkatan. Apa lagi di pondok. Jadi kita ikam bila masih menghanda silahkan. Tapi kemarin jangan jadi kayak orang. Kita pelajaran sudah banyak kakawanan yang loncat-loncat kayak itu aja dengan tempat loncat. Ada sekolah hanya pindah, ada sekolah hanya pindah. Akhirnya apa? Tidak mau jadi tunggelakan. Nah, jadi itu tantangan kita namanya. Jadi penting nih, hati lelakian lah. Membibin yang ada kalau narkoba kalau bejual jangan. Nah, kalau kami pakai nama kayak kade, soalnya perantara. Nauzubillah kita di hari Jumat ini memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah ini zaman. Amin. Dan kita berharapkan Allah daripada fitnah ini zaman. Takutan kita. Sedih tau lah enggak, sedih. Kita sama pada sanawiyah juga ajar. Jadi sanawiyah di anak buah itu ditehijoin tuh maaf. Ini kenapa nyampe yang ini? Tahu aja kita kadang mamanya ini kenapa nyampe yang lain di sini Bang Lik anak di sektor kan. Kampung yang. Berapa kali? 3 kali. Maka kelas 3 sanawiyah dah Pak. Ini kelas berapa 1 2 yang lagi nih. Nah, tinggal kelas 3-nya adalah jolah. Masih leh. Padahal enggak ada ulangan leh. 3 ini. Ada seikong. Alhamdulillah Pak aja. Johor aja. Awan jadi Johor. Saya bilang di sekolahan lah di rumah parah. Mohon Pak. Kita sedihnya nah tadi ada kayak ini. Makanya rajin bila nih sekolahan kayak ini. Mau ulun ceramah di Padang banyak abehnya enak situ mah pas pulang. Ini ulun anak saya disarahkan di sekolahan belah hendak naminan urang di rumah jadi akan gue. Nah, jadi kena pas kampungnya terkadang bisa kan itu tarakan. Jangan menuai sampai yang itu jangan ditinggalkan. 5 waktu itu apalagi kita sudah balik jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan lagi. Sudah ada kita nang masa-masa kata sembahyang itu sudah berlalu dah. Sekarang masa-masanya sembahyang. Waktu sembahyang tuh panjang aja. Kalau pakai alasan ulun pakai isya pakai kadang ada sembahyang tak guring panjang waktu isya. Subuh pakai malandel. Datang sekarang sembahyang subuh. Izin kan guru lo. Pak. Apa? Belum subuh pakai. Beda cepat. Izinakan gurunya wajib gurunya mengizinkan. Kenapa jadi wajib mengizinkan? Kan mengizinkan. Nah, tapi itulah kayaknya katakan akan ditanya lagi ulang.
ngomong ikam itu harus mangkat dari sekolahannya dan lain lagi. Padahal aja jujur, jangan sampai kita meninggalkan subuhnya apa ya, jangan sampai kita tinggalkan. Juhur panjang, asar itu main bel kau aja. Ada dah kalau main bel tuh naik adzan maghrib dah. Atau sebelum main bel sembahyang mulu. Ini rancak pertama lah di kampung kita sama-sama mengelola di kampung. Di kampungan tuh biasa nang ketinggalan sembahyang asar. Nah kedua isya bibinian nih isya rancak nek asik nonton sinetron kah taguring kelapahan bangun jam berapa ya anu aja bangun jam 4 sama jam 4 bisa kira apa aja kada boleh lagi biar jam 4 itu kecuali adzan subuh baru kada boleh amun masih ada waktu gawe sampai isya jangan sampai jangan meninggalkan sampai yang penting kan kita boleh tahu lah sampai yang orang tua habis sampai ayuhan apa bakawanan sampai jangan ditinggalkan lebih-lebih bulan Ramadan ini. Nah, di luar pada Ramadan pun juga kita sangat dituntut kewajiban mana? Kewajiban. Nah, minyanlah, tadilah minyan kan malah lambetakan lah. Nah, paling ini ada tahu Bapak itu pernah cek yang namanya cek and recheck ya. Nah, warnanya biasa di sekolahan lo, leraan lo tahunnya, biang. Minyan dia dengan sebiang. Ampun nama ayam. Asar ayam kada nama ini lain ayam mau ayam lain lah ayam puron ya kada sambihyang kayaknya di tahun ini kenapa sibuk pak jam berapa habis ayam sampai maghrib kah kada kendalanya apa disinilah orang tua tidak mengatakan apa kurang memantau dan yang kedua tidak memadahkan waktu-waktu sembahyang itu apabila jadi kita jangan tinggalkan orang sejahat apapun apakan lagi orang baik sejahat apapun selama orang itu mau sembahyang insya Allah bakal menjadi orang baik. Sebaliknya orang yang asalnya baik tapi meninggalkan sembahyang tidak menutup kemungkinan dia bakal menjadi orang yang jahat. Pertama jahatnya mana Allah kada mau sembahyang kada sampai jauh kada mau sembahyang itu termasuk orang jahat. Nah jadi penting nih jadi di antara itu tinggalkan narkoba apapun lah pokoknya jenis apa aja tinggalkan kalau kue meskipun yang murah harganya sejenis lempok oh nggak tahu caranya kayak apa cuma limnya sudah melihat ikan bila kanal lempok tuh alih menambah alih nambah kamana minta benyo aja pokoknya tak alih dari pak sekali mabuk tuh tahu lah berapa urat kita ini nang paget ini syarat paget apa ada isi kakawanan nambah mabuk pandir lantas garit cuma alhamdulillah taubatnya diterima oleh Allah tapi utaknya ada diberikan Tuhan lagi ini makanya itu kehebat apa kejahatan daripada orang mabuk sekali mabuk tuh urat saraf berapa paget berikan Tuhan. Jadi bahari jadi guru kami ada bahari waktu sangguhan mata pura tuh jadi guru bahari ada orang nih bahari hafal bendera nih bendera negara nih hafal ini bendera apa hafal dapatnya kata cuma buk teringat lagi bendera itu lagi berkan lain nah ini kehebatan jadi hati-hati nah dua kita jaga bebas jangan sampai merajalela jaga jarak ya Allah jaga jarak nah terus kembali kita tadi jadi membatalkan mabok pingsan seharianan atau gila babi ya sebenarnya lagi diantaranya murtad diantaranya nih murtad nah ini murtad tuh ya tadi di antara murtad tuh pertama di antaranya yang bisa mengakibatkan kita murtad nih. Amun murtad tuh kan arti murtad tuh keluar dari agama Islam. Ada secara amalan gawian yang terkadang kita kadang terkadang itu kita anggap biasa padahal itu membawa kepada murtad. Contoh seperti orang-orang yang kadang hendak sambihyang lagi tuh. Parai ini sambihyang takon jurang napaan jurang aku kan lagi sambihyang karena kami sudah sampai ke langit ke-7 deh kajiannya nih kada lagi sambihyangan tuh murtad Ramadan
wal pualan beruku minum makan takon urang napa jurang kada puasa kah kami kada berpuasaan lagi sampai damun kami sampai tarus tadi pak kada lagi murtad tapi sebaliknya pak pian napa kada puasa julak nang julak nang di enol ya nak buat julak ya napa ada puasa aku jesiden hari ini itu nah ada naku gawi lapah benar aku tadi jadi ada tahan aku ini ada puasa jadi aku nah wajib lah juga puasa biar wajib di sini tuh ada bapak ada masalah sama orang tuh kau kenapa jadikan sembahyang kulir itu masih kadang murtad tapi kami kada wajib lagi sembahyang itu murtad dan lagi diantaranya namun kebetulan orang murtad itu ialah orang yang meremehkan Al-Quran makanya jaga Al-Quran nih bulan Ramadan bila imbah membaca Quran tuh diendak Quran tuh pulang ke atas jangan diendak di sini hangai di sini diendak seorang jelen andak beli mengaji cium andak di atas meja lah hitungan yang jangan sampai nang betis kita malibes itu jangan sampai itu ada bila kita bahkan papa juga nang ini Al-Quran ini kan papa ya malibes di atas sini maremehkan bila maremehkan bahaya ya cak kita terkadang orang tuh kadang hafal Quran maaf orang tuh hafal Quran tapi dia tidak menghargai lagi Al-Quran di situ mandak di Islamin kurang adab dengan Al-Quran itu bahaya tau bahaya ini Al-Quran itu meskipun kita hafal tetap dimuliakan diandak di atas tempat nang tinggi jangan sampai biasa nah, ini Ramadan ini berapa hari turun berapa hari turunan dah ini kan ada turunan gitu ya belum suatu turunan lagi sok kau menyinggung ada tahu ya jadi sok akhir pihak ini daripada malah laporan lagi pada turunan bulan gini kan nah jadi kita ini nih Al-Quran itu yang jangan dilepaskan baca ujian Nabi napa nawwiru qulubakum bitilawatil Quran mat gigulah belum jam 10 tapi han lagi jam 10 pokoknya pinjam minta dide datang dalam bed beli ampih song betulnya jam 9 bang otaknya tadi dikira tadi kada tak kumpulan orangnya masih sekalinya standby telepon orang bisa 9 sekalian kawan masih mana naduh akan hujan soalnya sih tak dulu sana masih hujan kita deh itu ada bantuan ben 4 datang habis nonton dia bisa 50-50 dia biasa jadi ku ada yang becanya lagi masalah katanya deh gurunya nelpon bisa beca habis aku kitab ini kenal deh atau mungkin di sini kitabnya lagi gampangan nah Al-Quran itu baca nawiru qulubakum bitilawatil Quran terangilah hati kalian dengan membaca Al-Quran nah lebih-lebih Ramadan luar pada Ramadan baca juga ini kita nancak Ramadan ya kan pada pas oleh Ramadan tadi jana saiki artinya gampang ngaji berapa alhamdulillah dawan khatam kan sampai 2 juz kan sampai sajus aja kawan alhamdulillah saya kulus belum tak baca ya kawan berarti masih di alif lam mim alif lam mim berlalu sudah jauh deh artinya ada aja tapi antara di juz itu aja jadi ayat 2 ayat hilang buah ada aja mau aja bagus dia cuma sauting ya nang kajian kayak ini baca nanarakan nanar baca setiap hari meskipun sedikit ketimbang kita membaca Ramadan imbah tamat ada lagi Quran pokoknya kada dibaca lagi kada kurang pengaruhnya tapi tatkala kita membaca meskipun sedikit tapi setiap hari ini akan membekas benar contohnya ini nah buktinya pokoknya lawas kada hujan tadi dapatnya hujan sekali aja macam-macam kalau pampan minyak coba maknya hujan beta tarusan banyu mengalir baik kayak itu dua hati kita nih coba kita baca Al-Quran itu terus menerus artinya akan terang nyaman tentram dan ini 3 nah kata para hukama nah 3 para hukama mengatakan ibarat 3 nampihan kalau disiden ikam ingin hati jangan gelisah gundah garis miring galau ya Allah besok ini galau lah mau ikam kan hendak galau salah satu amalan supaya jangan galau
alias gelisah hati nih. Supaya tenang, amalannya diantaranya pertama adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah, menyebut asma Allah di sini nang paling tinggi zikrullah diantaranya adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ada, kalau dalam Quran itu ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-dzikra ay Al-Quran. Jadi kita bila hendak tenang, di antara zikir yang paling kuat yang kita baca adalah Al-Quran. Jadi pian sampian saberitaan nah. Amun hendak supaya jangan Al-Quran baca terus. Nang putus cinta Quran tetambahnya. Ada bilang status merecap. Status kawan nggak ada tahu paham. Ada lagi naharat di TikTok. Endak. Ada aja juga. Wes ketahuan kawan ada penyakit nih. Jangan dilampiasakan di happy, jangan curhat ke Allah Ta'ala aja. Marah situ nah sambil baca Quran lilihan banyu mata. Tapi hati semakin betanang. Ada masalah. Ada gini nah. Apa kalimat maka dipacibuk ke pulang kada Facebook pacibuk nah namanya di situ menulis status jangan itu tidak menyelesaikan masalah. Jangankan ikam bubu hemo tuh nang tutuhan lo gen bapak ini julun terkadang curhat masalah di Facebook tahun ulang Facebook nah curhat ini itu orang seorang aja menyandang orang ada dana tahunnya sudah kita ada beban hati segala macam. Yakin Al-Quran itu adalah syifa, obat dari berbagai macam penyakit termasuk penyakit dalam. Yakin hati baca Quran Quran meskipun sambil lilihan mata kira orang tadi menangis ayatnya ayat azab hayati benar ini kisah neraka. Ada tahu kade hatinya nang asal terbakar api neraka. Hati rusak lah, ada kegempangan terkadang. Upaya sama aja ini bebe diangkat cerita ini nah langsung menyambar wiritan. Senawiyah kami itu juga pak kelas 3 nih, kelas 3 guru kelas 3 diulun kayak ini ceritanya zaman ini deh tahu deh ya jalan senawiyah muntah aliyah lu nggak tahu lagi ceritanya tanggung jawab buat aliyah orang senawiyah itu nggak sama ini tahu boleh kisahkan kayak ini cepat apalagi kisah Abdullah Teladan yang sedih misbah begini ya. Jadi Al-Quran ini yang kedua ini kita nih apalagi di antara kehebatan Al-Quran itu adalah untuk membentuk akhlakul karim. Jadi orang-orang yang ketujuh senang baca Al-Quran insya Allah akhlaknya itu langsung makanya berletakkan diproses oleh Allah langsung. Jadi terkadang asalnya kurang berakhlak timbul jadi orang berakhlak. Nah asalnya kurang beradab timbul jadi orang beradab. Kenapa? Karena amaliyahnya setiap hari baca Quran. Jadi manfaatkan kita melalui di sini Al-Quran itu harus jadi kita baca meskipun di luar pada Ramadan. Ulah waktunya imbah maghrib kah sakatumat baca di luar pada Ramadan atau imbah sembahyang subuh baca Al-Quran. Amun di sablahannya ada aja pang sebagian wirid bila imbah tangannya duha mengaji ada aja tangannya imbah juhur ada alhamdulillah. Di rumah itu juga kita jangan sakulahan parai di rumah parai jangan. Nah yang kedua obat galau. Ini bukan mana nyatakan ada dalam kitabnya ada depan dari GGJN. Obat galau itu obat supaya jangan gelisah itu hati jangan supaya tentram itu adalah waliqa'i awliyai bawa beilang atau ziarah kakubur waliullah ta'ala. Nah ya situ jadi untungnya mun hendak kayak nanti lulusan kelas 3 nah gue dibawa ziarah lo tapi ziarahnya langsung bukan bang artinya jangan mata-mata nang rekreasi biasa aja tapi ada ziarahnya. Nah, makanya maaf kita terkadang kamana aja tulak bejendika mana pasti mencari ruh kubur wali. Jangan kita tinggalkan itu supaya akhirat lawan dunianya deh. Amun tunggal akhirat dunia aja wisata aja tunggal akhirat deh
itu bukan tidak membawa ketenangan hati supaya kan duanya karena akhirnya pemandangan mata ada, hati juga supaya tenang. Ya bawa ziarah di Berebay belah hendak situ ada Syekh Abdurrahman Kufi, seorang waliullah taala. Jadi biar kalau belah hendak Berebay itu ada situ pemegang wilayahnya, kandang ada wilayahnya, di Betakan ada wilayahnya yang memegang. Makanya Betakan itu bukan pantai yang indah, tapi kubah yang ada di pulau yang indah. Soalnya belum lagi baik deh. Jadi hendak bila ke Betakan, misalkan itu bakapal nyebrang sedikit. Ada dua ini pun rajin ngalih sedikit lah, rajin tuh ngalih dari kapalnya. Wah ini siap dah kapalnya. Anak menuju di tengah-tengah pulau dok. Di situ jurang nang bahari si dentu geler detu pamulutan. Yang itu nang hanya tadi ditamuakan kubur detu pamulutan pati abut ban kemenak. Orang bahari kala ada di situ di Betakan di etas tuh. Jadi mungkin rajin biasa sampai di situ becak maulid biasanya rajin. Apa pandangannya harap pada nang di pantai sini ubak mantap ngebetu itu ada. Jadi kita di mana aja itu ya tempat wisata tuh mana aja ada walinya. Bali aja 7 wali ada. Bali tahu ada Bali apa nih Lombok Syekh Zainuddin Asumbawi ada terus. Jadi bila kita hendak tulak menghibur diri itu jangan tunggal wisata, cari sahibul wilayah wali itu kita dapati. Sebab mereka yang wafat itu lebih hebat lagi daripada yang masih hidup. Nyata pulang kewaliannya. Nah, jadi bila hati itu asana di sini ada jemaah ya Allah. Siapa di sini nang mana itu nama keramat di sana atau lain di sini apa sini lain. Ada nanti hulu nang sudah meninggal nang putih ini siapa di sini kon Abdul Hamid ini siapa? Bukan wali juga kan. Nah, orang putih orang nyambit siapa ini. Banyak. Jadi menikam azan dan bawa ziarah meja di situ ya Allah berkat sidin ini ya Allah mai beritakan nih hilangkan kegelisahan itu tentramakan. Dua lah. Nah angka 3 sering-seringlah mendengar nasihat para orang sufi atau hukama. Mamajin kayak itu mencari iya orang nang majelis ilmu. Majelis ilmu itu kan terkadang yang dibacakan orang kitab-kitab bubuhan nang ahli-ahlinya itu tadi. Jadi hidup kalian nih pertama banyakin mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, mun hati minasa ada nyaman, kada tentram, bawa ziarah ke kubur orang-orang saleh para wali. Yang ketiga, hendaklah kalian sering-sering hadir di majelis ilmu. Nah, hadir di majelis ilmu. Paham nggak? Kada paham kan ayahnya hadir. Mamanya pang aja hadir majelis ilmu tuh kada lawas pae guring nyulun deh. Kada mendengar kada ayo aja. Nah paling hebat paling buntong paling hebat majelisnya diantaranya majelis Maulid Nabi. Jadi kami ada di kampung anti kami adakan Maulid Nabi ini terus jangan kada turunan. Bemakanan nggak ada, jangan kada turun. Apa lagi bemakanan begini itu Maulid Rasulullah SAW selama orang itu membacanya dengan beradab dan lagi orang-orang yang hadir itu beradab maka di sana selalu dalam pandangan Rasulullah SAW. Jadi mau ada di kampungan tuh jangan kulir umpat acara Maulid Nabi bagus benar ya nah. Kami bang pak jadi bibinian lagi banyak lagi Maulid Dalail Burde apalagi kita tuh awam tak cangkal banyak biniannya sedikit tahu di sini cangkal kan ada ya belum lagi banyak kami anum lagi kami bawa kawanan lagi biniannya nah kayak ini baik lain pukulannya pilihnya mau turun dah mak lu turun lah itu ya di tangan kanan atau kiri itu HP di tangan wah iyalah jangan berdusta lah ini Ramadan iyalah nah jujur dengarannya maamalakan nang ujar nang lagu raja tuh jujurlah padaku wah jujur ada dustanya dasar bujur mah kita baca adalah nah kembali kita yang terlewas ini Jumat di IG online aja paham deh kita kembali akan ke pembicaraan kita pertama katakan dalam kehidupan kita butuh dengan ilmu jangan sampai kita putus daripada menuntut ilmu sebab ilmu al-imamul amal. Nah, ilmu itu menuntun kita beramal. Jadi kita sebelum menggawi sesuatu harus tahu ilmunya.
Ya tadi di antara ilmu kita puasa, rukun puasa harus tahu. Kenapa tadi? Di antaranya dua. Pertama, niat. Kedua, menahan diri nang membatalkan. Jadi nang membatalkan. Yang ketiga, apa? Yang kedua adalah nang membatalkan puasa. Nang paling ngacak kita ini di antaranya ialah menahan apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Itu haji kita nang banyak itu. Nah, jadi itu salah satu daripada nang membatalkan puasanya. Yang kedua, haid, nifas. Nah, banyak pulang lagi murtad, gila atau fitam, gila babi sepanjang hari atau murtad. Nah, itu diantara yang membatalkan puasa. Atau lagi diantaranya makan sebelum masuk waktunya, paham? Artinya belum lagi sampai sarinai sampai waktu maghrib, hanya bunyi nang urang nang kakan-kakan. Oh iya. Ya dulu tuh ada aja nang itu aja guru jadi coba bayan anu nih nah di orang aruh nih pusut kurman hadang ya azim ya azim ya azim, lalu kan berenayan nih menghadangi sarinai nih promah obatnya nih masih gitu ade behnya ranai satu mat ranai ade berbunyi juga kan belum jurang belum bakluman itu lah mahadang pilih takut betul ada ulum hanya untung cepat pian kada lawas untung mau punya nang aslinya hanya bakal naguk nah gara-gara akan bunyinya sama itu nah tahannya gitu nah terkadang ya Allah ya jadi hati-hati maksudnya apa perkara berbuka hati-hati kalau masalah sahur ada masalah berbuka hati-hati jangan sampai kita belum yakin sudah makan jangan sampai itu termasuk juga membatalkan. Selanjutnya lagi adalah kita dalam kehidupan ini nih jaga narkoba godaan di tengah-tengah kita dan pergaulan bebas hati-hati kita hindari. Hafi jangan menjadi 24 jam. Pada Joshua Pak yang memiliki HP 24 jam. Cuma kita jujur adalah kita sering 24 jam kada tapi sering bercermin dengan HP. Satu mat HP. Aduh sana anu bugun mana Tuhan sama ibu. Mat muka, makanya bukanya satu matnya membaca ada membaca ada lawas dong. Ya jar ulama wah ini lo timbul kalimat. Seandainya orang nih wah ini nah baca Quran tuh kayak mana HP, dia akan menamatkan Quran beberapa kali dalam sebulan Ramadan. Nah, kalau saya jujur, cuma kita seuting luasnya, makanya kayak itu gue baca Quran nih. Kalau mengantuk mata, mau wah gue, kita depang. Bila HP saja tahan, bila Quran hanya 5 ayat. Monjun dah mata ada. Ini bulangan ke anuannya nih bila HP mata nama ngantuk ada jadi guring. Rahmi gitu. Tapi bila bawa Quran, monjun deh. Makanya kita nih bila ada cepat guring dia, bacaan dia mau cepat guring dia. Bila mau dibuka HP itu macam guring. Nyala. Oh. Sama orang minum kopi itu kada guring. Nggak minum kopi kada guring. Dia ada paham namparak sini orang minum kopi jangan ada guringnya tapi masa ini mulai bilang kita penting ini jadi hati-hati ini jadi kita makanya bujur nah kayak kita makan HP Quran itu tamat beberapa kali juga jadi kesadangan HP mudahan kita terhindar kawanan dijaga lah pergaulan dijaga nih libur nih nah libur Ramadan nih nah sekolahan kan pengen ini ada turunan lu nah bergaul-gaul tuh nah beratakan di rumah di mana itu di kampung itu jaga pergaulan jangan mengawani nang katujuh mabuk segala macam itu jangan bahaya buka atau mengawani maling juga jangan kira kita tahu umpat imbesnya. Nah selanjutnya lagi kalau kita ini mumpung Ramadan ini adalah bulan Al-Quran bacalah Al-Quran dan nanti di luar pada Ramadan kita baca juga Quran sebab tadi Quran itu adalah merupakan salah satu obat di antaranya tadi obat galau artinya gelisah hati artinya Al-Quran itu pemahamannya gini kalau ingin tentram hati kalian Quran baca dan kalau ingin tenang juga sering-seringlah ziarah ke kuburan salih dan sering-seringlah kalian duduk di majelis ilmu. Nah itulah yang dapat ulun sampaikan salah khilaf mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat, mati beriman husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab wa ala hadiniyah wa ala kulli Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajran. Wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yaslurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin yawmaidin lakhabir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. وبرد العابد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على lakatannya bagi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران في قبورهم مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى النار سترا وهيما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت العالم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله
وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله